Tapi ternyata Tiara salah. Tiara bermimpi lagi. Tapi mimpi Tiara kali ini Wak membuat panik sekeluarga, suaminya, semuanya, kawan-kawan Tiara tuh panik. Apalagi yang terjadi? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam ini seperti biasa aku akan kembali menceritakan kisah horor Wawa ya. Dan aku pilih kisah ini karena lagi-lagi kisah ini beda daripada yang lain Wak, yaitu tentang sebuah mimpi misterius yang nantinya mimpi ini akan bersambung ke dunia nyata. Dan di sepanjang cerita ini kita semua dibikin mikir dan bakal terkaget dengan akhirnya. Video ini panjang Wak, ini yang kalian minta selama ini kan. Video panjang kan Wak, 2 jam. Mungkin lah 2 jam, tapi mungkin juga sih. Jadi tanpa berlama-lama openingnya, kita langsung masuk aja ke ceritanya lah ya. Check it out. Oke Wak, jadi cerita yang akan aku sampaikan malam ini adalah sebuah cerita dari Wawa aku yang namanya memang minta untuk disamarkan Wak. Kita panggil aja namanya Tiara yang berasal dari Malaysia. Halo Tiara, halo Malaysia. Dan by the way sekarang umurnya Tiara sudah 28 tahun Wak ya. Nah kenapa aku bilang umurnya sekarang? Karena gangguan ini sudah ada sejak dulu kala. Kalian denger aja. Jadi cerita ini tentang mimpinya Tiara Wak. Nah mimpi Tiara ini bermula di tahun 2003 lalu, di saat Tiara ini masih berusia 10 tahun. Dan pada saat itu Tiara ini tinggal bersama ibu, almarhum ayah tirinya, terus nenek sama almarhum kakeknya, dan juga dengan 4 orang adiknya Wak. Nah Tiara ini anak sulung. FYI sedikit dari Tiara Wak, saat itu di sekitar rumah mereka itu hanya ada 3 rumah penduduk aja dan masih kayak dikelilingi hutan, dan jarak di antara rumah satu dengan rumah lainnya itu juga lumayan jauh. Nah sekarang tapi udah rame kali, udah nggak lebat lagi hutannya kata Tiara. Nah lanjut lagi Wak, jadi di suatu malam Tiara ini mulai bermimpi Wak. Di mimpinya waktu itu Tiara ini lagi duduk di tangga rumah Tiara memegang sebuah buku beserta pensil, kayak lagi mengerjakan PR gitu. Terus tiba-tiba Tiara ini dikagetkan dengan kehadiran seorang laki-laki ganteng kali berdiri dia di depan Tiara. Jaraknya hanya kurang lebih 2 meteran lah gitu Wak, dari posisi Tiara. Jadi posisinya Tiara duduk di tangga, pria itu berdirilah di depannya kan. Nah pakaian pria itu Wak bagus sekali, semacam pakaian pangeran. Bajunya tuh kuning keemasan, dan dia memakai tali pinggang dari selendang berwarna hijau dan dililit di pinggangnya. Dan ujung selendang di atas bahu terurai tuh Wak ke bagian belakang. Pria itu pun menatap Tiara sambil tersenyum dan berkata, "Apa kabar kekasihku? Setelah sekian lama akhirnya aku diizinkan untuk menemui kamu. Ayo kita pergi. Aku ingin membawa kamu ke kampung halamanku. Aku ingin memperkenalkan kamu ke seluruh kaum kerabatku." Dan pria itu pun lalu secara perlahan berjalan Wak mendekati Tiara dan mengulurkan tangannya nih mencoba meraih Tiara. Nah waktu itu Tiara cuma diam aja Wak. Dia membisu, tidak bersuara sama sekali. Karena Tiara masih keheranan melihat sosok pria ini. Dan dalam pemikirannya si Tiara, pria ini datang dari mana? Kok tiba-tiba muncul di depan aku? Tiara melihat lagi nih ke arah pria itu Wak. Dan waktu itu Tiara nggak takut sama sekali karena yang dia lihat ya sosok manusia, bukan macam hantu kayak gitu, tidak, manusia ganteng pula. Tiara cuma merasa heran aja dan bertanya-tanya sambil sesekali memperhatikan sekeliling. Nah waktu itu Wak, di dalam mimpinya suasana hari itu hampir senja, tetapi masih ada cahaya matahari yang menerangi mereka. Di saat Tiara nih masih kebingungan, pria itu sekali lagi berkata, "Ayo kita pergi." Dan kali ini Tiara lah yang balik bertanya, "Kita mau kemana?" Pria itu pun langsunglah menunjuk ke arah hutan Wak. Nah di saat Tiara melihat ke arah yang ditunjuk oleh pria itu, Tiara kaget Wak, karena Tiara itu melihat ada kayak bentangan kain kuning dan kain hijau Wak, panjang kali. Dan bentangan kain itu Wak terbentang lurus nih menuju ke hutan, macam red carpetnya gitu tapi nggak di kain. Nah Tiara yang melihat situasi ini bukannya takut Wak, tapi malah kepikiran mau ikut, karena apa yang dia lihat ya memang secantik itu gitu Tiara pun akhirnya bilang lah ke pria itu kan, "Tunggu sebentar ya, aku mau izin dulu sama nenekku." Nah belum sempat si Tiara ini beranjak dari tempat duduknya itu, pria itu langsung bilang, "Tidak usah, kamu nggak usah minta izin sama nenekmu. Kampungku dekat kok, hanya di ujung selendang sana. Bentar aja, nggak bakalan lama kok," kata pria itu Wak. Nah tapi waktu itu Tiara tetap ngotot nih mau minta izin sama neneknya. Biar apa? Biar Tiara bisa main agak lama di kampung pria itu. Tetapi Wak, belum sempat Tiara ini minta izin sama neneknya, si Tiara tiba-tiba nongol tuh nenek Tiara di depan pintu rumah. Dan nenek ini pun langsung narik tangan Tiara kan. Nenek Tiara pun langsung memandang pria itu dengan pandangan tajam dan berkata, "Jangan pernah berharap kau dapat membawa cucuku ke kampungmu ya. Kenal saja tidak. Dan aku peringatkan sama kau, jangan pernah kau datang ke sini lagi." Itu kata neneknya. Dengan suara keras nenek Tiara bentak pria itu, dan nenek Tiara itu pun langsunglah menarik si Tiara masuk ke dalam dan menutup pintu. Brak, dibanting. Dan setelah itu nenek Tiara ngomong nih, "Jangan pernah ikut dia ya cu. Kita tidak kenal dia siapa." Nah, Tiara waktu itu cuma bilang, "Iya nek." Lalu Tiara masuklah ke dalam kamarnya dan berniat untuk menutup jendela kamarnya nih. Dan masih dalam mimpi Wak ya. Tapi Wak, di saat Tiara mau menutup jendela kamarnya dan melihat keluar tanpa disengaja, ternyata Tiara masih melihat pria itu lagi Wak. Pria itu masih berdiri di depan tangga dan melihat ke arah Tiara. Pria itu tersenyum dan sambil melambai ke arah Tiara dan berkata, "Nanti aku datang lagi ya.
tunggu aku katanya. Nah terus tiba-tiba entah dari mana muncul tuh Wak, dua pria tanpa baju, hanya bercelana pendek aja, kepalanya diikat kain hijau dan lengkap dengan bersenjata tombak dan lembing di sebelah kiri dan kanannya. Udah ada tuh di samping kiri kanannya si pria ini. Dan tidak lama setelahnya pria itu pun berkata kepada dua pria yang baru aja muncul, dia bilang ayo kita pulang katanya. Dan ya udah mereka bertiga pun perlahan hilang dalam kesamaran senja. Dia hilangnya kayak gitu. Nah tidak lama setelah itu Tiara pun terbangun nih dari mimpinya kan. Tiara bangun sekitar jam 8 pagi Wak, waktu itu hari Sabtu, ingat kali dia. Nah di tengah kebingungannya Tiara menyadari bahwa aduh, saya datang bulan. Dan itu merupakan datang bulan pertamanya Tiara Wak. Jadi Tiara pertama kali datang bulan di saat usianya 10 tahun. Ya, Tiara langsung lah manggil neneknya kan. Dan di saat itu seperti orang tua pada umumnya, neneknya pun langsung lah mengajarkan si Tiara cara-cara untuk mandi wajib. Dan juga nenek Tiara berpesan, sekarang kamu udah jauh beda sama diri kamu yang dulu ya Cu. Jangan kamu mendekati laki-laki, nanti kamu diambil kesempatan. Nah Tiara yang pada saat itu masih umur 10 tahun ya iya ini aja tuh neneknya ngomong kayak gitu. Dan sejak hari itu Tiara pun tidak pernah lagi memikirkan mimpinya itu lagi. Dah tuh kan, beberapa hari pun berlalu. Datang bulan Tiara pun berhenti. Setelah Tiara benar-benar bersih tuh, udah selesai nih datang bulannya di hari kelima. Tiba-tiba Tiara bermimpi lagi. Dan mimpinya itu sama persis dengan mimpinya 5 hari yang lalu. Sama persis. Pria ganteng datang untuk ngajak Tiara pergi. Pokoknya sama persis lah 100%, gak ada perubahan. Settingnya kayak gimana-gimana sama. Dan tidak lama setelah itu Tiara pun terbangun lagi nih. Nah jadi Tiara udah mimpi 2 kali nih Wak ya, dengan setting yang bersamaan dengan pria yang sama juga. Nah pas bangun yang kedua kali ini Tiara melakukan kegiatannya ya seperti biasa. Dia mandi, mau bersiap-siap mau pergi ke sekolah. Setelah itu Tiara sarapan lah ini sambil menunggu kakeknya. Karena memang yang ngantarin Tiara nih ke sekolah tiap hari kakeknya Wak. Sembari menunggu kakeknya selesai bersiap-siap, Tiara ini ceritalah ke kakeknya tentang mimpinya. Kek, kemarin Tiara mimpi gini diceritainnya tuh detail. Nah kakek Tiara yang mendengar cerita Tiara pun waktu itu cuman ketawa aja Wak. Beliau waktu itu bilang, itu cuma mimpi nak, lelaki kan punya mimpi basah, wanita pasti juga punya mimpi basah, kata kakeknya. Nah Tiara yang mendengar pernyataan kakeknya pun langsung teringatlah akan pelajaran di sekolahnya, di mana gurunya pernah menjelaskan kepada Tiara bahwa akan datang akhil balik kepada anak-anak seusia kalian. Nah Tiara yang mendengar pernyataan kakeknya dan juga teringat akan penjelasan gurunya tentang akil balik itu, langsung lah merasa malu. Ih masa bahas kayak gini sama kakek gitu kan. Nah jadi semenjak itu Tiara udah gak pernah lagi menceritakan perihal mimpinya ini kepada siapapun Wak. Gak kepada mamanya, kepada bapak tirinya atau neneknya, tidak. Jadi memang betul-betul sekali itu aja lah Tiara ini cerita, dan itu pun ke kakeknya. Karena apa ya? Karena Tiara ini malu, mimpi basah kok diceritain ke orang gitu kan. Nah bagian sini ingat Wak ya, Tiara hanya pernah cerita sekali aja, itu pun ke kakeknya. Neneknya gak tahu, enggak, karena nenek itu cuma masuk dalam mimpinya aja. Pas bangun Tiara gak cerita ke neneknya, pokoknya Tiara cuma cerita ke kakeknya aja. Abis itu dia gak mau lagi cerita ke siapa-siapa. Dah. Nah terus waktu pun berlalu, tahun berganti, Tiara pun udah mulai lupa nih sama mimpinya. Sampai akhirnya di saat Tiara merayakan ulang tahun yang ke-12 tahun, Tiara bermimpi lagi hal yang sama. Mimpi itu sama plek ketiplek persis 100%, gak ada perubahan seperti 2 tahun yang lalu. Sama. Dan pas bangun-bangun Tiara pun jadi bingung lagi, kok bisa-bisanya aku mimpi si laki-laki ganteng itu lagi ya. Dan mimpi betul-betul sama persis Wak. Nah jadi total so far Tiara ini udah mimpi persis 3 kali ya. Di tahun 2003 2 kali, di tahun 2005 sekali. Waktu di umur 12 tahunnya. Dan setelah hari itu Tiara pun tidak terlalu memikirkan mimpinya dan berpikir, oh mungkin mimpi itu ya udahlah cuman bunga tidur aku kayak biasa aja, cuma sebatas mimpi basah seperti apa yang diberitahu sama kakek dan gurunya dulu aja. Tapi Wak ternyata dugaan Tiara ini salah. Kenawai. Karena Wak setelah mimpi yang ketiga kalinya itu, mimpi laki-laki ganteng itu terus berulang-ulang. Hampir setiap hari sampai Tiara ini jadi takut untuk tidur Wak. Selalu datang mimpi kayak gitu. Sama persis kejadiannya kayak gitu-gitu aja terus diulang. Bahkan Tiara ini pernah gak tidur 2 hari Wak, karena takut mimpi yang sama lagi. Dan gilanya nih Wak ya, mimpi itu tidak hanya berulang berminggu-minggu atau berbulan-bulan, itu tidak, tapi bertahun-tahun. Kalian bayangin, kalian tidur bertahun-tahun mimpinya itu aja, macam mana? Jadi memang Tiara itu selalu bermimpi hal yang sama dari 2005 sampai awal tahun 2019 kemarin. 14 tahun mimpi yang sama hampir setiap hari. Gimana gak jadi takut sih Tiara ini? Coba kalian di posisi si Tiara. Dan selama Tiara bermimpi ini pun Tiara tuh jadi sering punya mixed feeling gitu loh Wak. Tiara ngerasa sedih, takut, marah, benci, kasihan sama dirinya sendiri, semua bercampur jadi satu. Karena apa? Karena selama itu pun Tiara memilih untuk tidak menceritakan mimpinya kepada siapapun. Soalnya yang ada di pikiran dia, kalau dia ceritakan sama orang lain lagi, pasti jawaban yang akan dia terima ya cuman, udah itu cuma mimpi biasa aja kok. Mimpi kan cuma mainan tidur aja kayak gitu. Tapi
kayak semua orang bisa mengerti aku Nat, kayak gitulah. Karena alasan itulah Tiara tetap memilih untuk tidak menceritakan mimpi-mimpinya itu kepada siapapun, cuman sekali aja, itu pun sama kakeknya. Terus gimana ceritanya mimpi si Tiara ini bisa berhenti di 2019 lalu Nat? Nah jadi gini ceritanya. Nah sebelum kita lanjut nih Wak ya, Tiara ini memang ada ngejelasin sedikit tentang kehidupannya sehari-hari. Jadi Tiara itu tipenya orang yang tidak suka berteman, bergaul atau berpacaran apalagi Wak. Jadi bisa dikatakan Tiara ini memang gak punya banyak teman lah gitu selama dia sekolah. Bahkan sampai dia kuliah pun berpacaran pun dia belum pernah. Jadi memang penyendiri si Tiara ini tipe orangnya. Sampai pada suatu saat di awal tahun 2019 lalu Tiara ini dilamarlah oleh seorang laki-laki. Setelah saling mengenali antara dua keluarga, mereka ini pun menikah Wak di pertengahan tahun 2019. Nah di saat si Tiara menikah inilah Wak, Tiara sudah tidak lagi bermimpi pria ganteng itu lagi. Tiara pun sempat merasa lega tuh, wah akhirnya aku udah gak dimimpiin itu si laki-laki itu lagi. Dan dia pun merasa yakin bahwa pria itu tidak akan pernah datang lagi ke dalam mimpinya. Seminggu berlalu, 2 minggu berlalu, 3 minggu berlalu, bersih, tidak ada mimpi itu sama sekali lagi. Sampai akhirnya Tiara pun hamil anak pertama Wak. Ya, kebahagiaan Tiara pun semakin lengkap lah karena merasa aku akan sebentar lagi menjadi seorang ibu. Ditambah lagi mimpi yang aneh itu sama sekali udah gak pernah datang lagi gitu kan. Udah happy nih si Tiara. Hingga akhirnya kebahagiaan Tiara ini pun sirna Wak, karena tepatnya 2 bulan setelah Tiara menikah, Tiara bermimpi lagi. Datang lagi mimpinya. Iya, tapi Wak kali ini mimpinya tidak sama persis. Tapi masih ada pria ganteng itu, masih ada. Nah jadi mimpinya gini, si pria ganteng itu datang. Situasinya masih sama nih seperti mimpi-mimpi sebelumnya. Tapi bedanya kali ini pria itu datang tanpa pakaiannya yang dulu. Dia hanya pakai baju biasa, Wak, udah robek malah di bagian bahu. Dan dia juga memakai celana panjang yang udah luntur pula warnanya. Nah di mimpi kali ini Wak, si pria itu terlihat sendu nih, pandangannya layu. Dia tidak menatap Tiara seperti dia melihat Tiara dulu. Dan lelaki itu pun jadi sedikit kurus lagi tuh Wak, udah dibanding sebelumnya. Nah tidak lama setelah Tiara menatap pria itu di dalam mimpinya, pria itu pun berkata, "Setelah sekian lama aku menunggu kamu, hari ini kamu betul-betul mengecewakan." Tiara cuma diam aja kan. Dia gak ngomong apapun Wak, tanpa menjawab sepatah kata apapun. Tiara diam, dia masih melihat perawakan laki-laki itu dengan seksama. Waktu itu Tiara ini masih keheranan karena selama bertahun-tahun Tiara mimpi pria itu super duper ganteng, pakaiannya mewah, dijemput pula sama 2 pengawal ya kan, yang dua-duanya pun ganteng. Nah kok sekarang kok tiba-tiba muncul udah berubah pula nih, laki-laki yang sama nih Wak ya. Nah terus belum sempat si Tiara ini ngomong, pria itu pun perlahan-lahan berjalan menghilang tanpa dijemput 2 pengawalnya tadi. Dah tuh setelah itu Tiara pun terbangun nih dari tidurnya. Tiara lagi-lagi merasa bingung nih, kenapa mimpi seperti itu lagi. Nah belum sempat Tiara ini selesai berpikir, dia melihat tuh banyak tumpahan darah di bagian bawah tubuhnya. Aduh, karena panik Tiara pun langsung berteriak dan meminta tolong suaminya. Abang kenapa nih aku berdarah gitu kan. Langsung lah lakinya si Tiara bawa dia ke rumah sakit. Dan di rumah sakit sayangnya Tiara dinyatakan mengalami keguguran Tiara. Abis mimpi hal itu lagi. Tiara dan suaminya jelas sangat merasa sedih, tapi mereka memutuskan untuk ya udahlah sayang, ini belum rezeki kita, ayo kita move on, ayo kita lanjutkan kehidupan kita seperti biasanya lagi. Dan setelah hari itu, hari keguguran tuh, Tiara tidak bermimpi lagi tentang si pria ganteng itu lagi. Sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, 3 bulan berlalu, tidak ada sama sekali mimpi itu. Sampai akhirnya ternyata Tiara hamil lagi. Dan di saat Tiara hamil, bisa kalian tebak? Betul, Tiara bermimpi hal yang sama lagi, tapi masih dalam keadaan yang lusuh Wak, laki-laki itu datang. Dan yang lebih menyedihkan lagi Wak, di saat Tiara ini terbangun, dia lagi-lagi mengalami pendarahan dan lagi-lagi dinyatakan mengalami keguguran. Masya Allah. Dan kejadian ini Wak berulang lagi beberapa bulan kemudian. Tiara hamil, dia mimpi hal yang sama, gugur lagi. Jadi total udah 3 kali si Tiara ini keguguran. 3 kali Wak. Tiara dan suaminya yang saat itu merasa khawatir dengan keadaan Tiara pun akhirnya memeriksakanlah keadaan rahimnya si Tiara ke dokter kandungan. Dan di saat itu Wak, yang bikin Tiara dan suaminya ini masih bingung adalah hasil analisa dari dokter. Dokter bilang kamu sehat, rahim kamu sehat, tidak kenapa-napa. Mungkin kamu lelah, perlu banyak istirahat saja, perlu banyak makan makanan yang bergizi gitu. Itu kata dokternya, gak ada apa-apa rahimnya. Nah disinilah Wak, di saat Tiara mendengar penjelasan dokter itu, Tiara mulailah punya feeling yang gak enak nih sama mimpinya. Apa jangan-jangan itu ada kaitannya sama mimpi aku sama laki-laki itu ya? Ditambah lagi nih Wak, ditambah lagi tiba-tiba setelah mereka pulang ke rumah, suaminya si Tiara ini bertanya, "Sayang, kamu dulu pernah punya pacar gak sih?" Itu kata suaminya. Ya kaget lah si Tiara ini kan, selama hampir 2 tahun menikah suaminya ini gak pernah memberi pertanyaan seperti itu. Tiara bilang lah sama suaminya, kalau berpacar, berkencan tak pernah bang. Kalau berkawan biasa, seangkatan tempat kerja ya memang ada. Tapi bukan pacar, bukan
lover tak, hanya sebatas berkenal aja. Emang kenapa? Kata gitu kan. Dan kalian tahu suami Tiara ini jawab apa? Ingat kan kalian? Tiara ini tidak pernah menceritakan soal mimpinya ke siapapun, ya, kecuali sama kakeknya. Dan kakeknya itu pun pada saat itu sudah meninggal dunia. Di saat Tiara udah umur 18 tahun sebenarnya. Nah, jadi sama sekali kakeknya ini belum pernah bertemu sama suaminya. Ditambah pula suaminya Tiara ini bukanlah orang yang berasal dari daerahnya si Tiara. Jadi maksudnya sama sekali tidak mungkin lah suaminya ini tahu menahu sama mimpinya Tiara kan. Nah, jadi waktu itu suami Tiara ini pun menjawab kayak ini. Jadi sayang, aku mau kasih tahu sama kamu nih ya. Setiap kali kamu mengalami keguguran, aku selalu bermimpi hal yang sama. Setting di mimpi itu tuh adalah di saat para keluarga sedang sibuk menyiapkan segala macam persiapan untuk acara pernikahan kita. Di saat itulah aku melihat ada sosok laki-laki berdiri di ujung halaman rumah. Laki-laki itu cuma diam sayang, dia membisu, tidak bergerak sama sekali, hanya memandang saja dari kejauhan. Terus abang dekati lah kan, abang tanya, kenapa kamu berdiri di sini? Bang kan yang lain pada ramai berkumpul di dalam. Dan lelaki itu cuma diam, dia cuma senyum dan dengan lirih dia menjawab kayak gini sayang, aku hanya ingin melihat hak aku yang telah kamu ambil, sambil menunjuk tangannya. Aku lihat tangan ini menunjuk ke arah siapa sayang. Dan kamu tahu dia nunjuk siapa? Lelaki itu menunjuk ke arah kamu sayang, kata laki-lakinya. Kata suaminya. Ya jadi maksudnya pria itu menunjuk ke arah Tiara. Dan bukan sekali aja abang mimpiin laki-laki itu ya sayang ya. Sampai 3 kali abang mimpi hal itu. Dan 100% settingnya sama, nggak ada perubahan. Hal yang dia katakan pun sama. Dan setiap kali abang terbangun, Tiara udah dalam keadaan penuh darah, berkeringat. Nah jadi pas Tiara itu keguguran, lakinya pun baru juga mimpi kayak gitu. Jadi nggak sih kalian? Di malam sebelum Tiara ini keguguran, Tiara dan suaminya bermimpi hal yang sama 3 kali. Tiara dan suaminya sama-sama didatangi pria yang sama dalam mimpi mereka. Bedanya apa? Si Tiara mimpi si laki-laki itu sedih nengok dia, settingnya masih di rumahnya si Tiara, tapi lakinya bermimpi si laki-laki itu dari ujung rumah ngelihat acara pernikahan mereka. Sama mimpinya di waktu yang sama dengan laki-laki yang sama. Dan pas mereka sama-sama terbangun, Tiara sudah keguguran. Nggak wajar sih nih Wak, ya kan? Kalian tidurnya sama laki kalian di sebelah, ternyata kalian mimpi yang sama dengan orang yang sama dan selalu di waktu yang bersamaan. Nggak wajar kan? Bukan mimpi biasa nih sayang. Ya. Nah Tiara yang mendengar cerita suaminya pun kaget lah. Tapi waktu itu Tiara kepikiran nih untuk bertanya lebih detail lagi tentang mimpi suaminya sambil bercanda. Alah abang bisa aja, ngaco aja mimpi abang. Mana mungkin lah bang ada mimpi kayak gitu. Padahal udah mati deg-degan dia tuh. Nah terus suaminya Tiara ngomong, apakah kamu pernah ada janji sama seseorang untuk menikah sama dia? Ya enggak lah bang, mana mungkin katanya. Kan aku tidak pernah berpacaran bang, apalagi kenal, apalagi dekat sama cowok lain. Gak pernah. Macam mana pula mau berjanji nikah? Gak mungkin lah bang, kata Tiara. Tiara pun kemudian bercandain lakinya nih, pasti ganteng kan bang cowok dalam mimpi abang itu, makanya abang cemburu ya. Kayak gitu Wak. Nah dengar ini Wak ya, jawaban dari suaminya Tiara. Waktu itu suaminya Tiara ngomong ini. Ya laki-laki itu ganteng sih, tapi badannya agak kurus. Bajunya robek di bagian bahu, terus dia bercelana panjang sayang. Dengar jawaban suaminya apa nggak langsung terdiam si Tiara. Kok sama persis? Karena waktu itu Tiara mikir, mungkin itu laki-laki yang beda kali. Gak mungkin laki-laki yang sama gitu kan. Dan setelah dia dengar ternyata ciri-ciri laki-laki yang ada dalam mimpi lakinya itu sama seperti apa yang dia lihat di mimpi dia, barulah dia pikir, oh kenapa dia datang juga ke mimpi lakiku. Tapi pada titik ini Tiara memilih untuk menyelesaikan pembahasan itu dan melupakan soal mimpi mereka. Jadi setelah itu mereka gak mau lagi ngungkit-ngungkit soal mimpi tuh. Kayak udah. Perasaan kita aja tuh gitu. Tapi Tiara gak ada bilang ya sama lakinya tentang mimpi di awal, gak ada. Dan memang setelah itu Tiara ini udah jarang bermimpi pria yang tidak dikenal tua tapi ganteng. Nah tapi Wak, di titik ini Tiara udah mulai merasa aneh sama dirinya sendiri. Karena apa? Entah kenapa Wak ya, tiba-tiba Tiara ini seperti jadi orang stres gitu Wak. Stres kayak mana nih Nat? Jadi setiap kali Tiara ini mau tidur, Tiara ini malah berharap bisa dipertemukan dengan pria itu lagi di dalam mimpinya. Jadi maksudnya si Tiara ini pengen mimpi pria itu lagi gitulah. Dan Tiara juga berharap supaya bisa berbicara dengan pria itu di dalam mimpi. Jadi semacam Tiara ini jadi malah kecarian gitu. Kok bisa? Tiara pun gak paham kok kenapa bisa kayak gitu dia. Sebelum-sebelumnya gak pernah tuh, tapi tiba-tiba dia kok kayak kecarian. Aku pengen dia ngomong sama laki-laki itu lagi dalam mimpi aku kayak gitu. Atau terkabul harapannya Nat. Terkabul Wak. Jadi Tiara tuh mimpi pria itu lagi. Iya. Nah ini hampir nyampe nih Wak di puncak ceritanya kita ya. Penasaran kalian kan? Minum aku bentar loh.
Nah sedikit informasi Wak, sebelum aku lanjut, jadi setelah si Tiara ini menikah, Tiara sama suaminya ini pindah ke sebuah apartemen gitu. Nah jarak apartemen mereka dengan rumah tempat Tiara ini tumbuh besar lebih kurang 23 km lah Wak. Dan rumahnya Tiara dulu tuh masih ditempati sama mama dan neneknya. Nah kita lanjut lagi nih ya ke ceritanya Tiara ya. Jadi nih di suatu malam setelah sekitar sebulan suaminya Tiara menceritakan mimpinya tadi, Tiara ingat jelas malam itu setelah Tiara dan suaminya selesai melakukan sholat isya berjamaah, mereka mengaji bersama Wak. Dah setelah selesai semuanya, Tiara bilanglah ke suami Tiara, "Abang, ada yang mau aku tanyakan sama abang. Dan ada juga yang mau aku ceritakan bang." Nah suami Tiara yang tadinya sedang melipat sejadah berhenti nih dan langsung memandang ke arah lakinya pula bininya. "Tumben kali kamu, ada yang mau kamu ceritakan. Mau cerita apa? Kisah para nabi?" kata suaminya. "Enggak bang, kisah para nabi di Nadia Umar aja." Oke nih weh, dah tuh datang lakinya, duduklah dia depannya si Tiara kan. Nah disinilah Wak Tiara pun kemudian membuka pembicaraan dengan kalimat, "Abang, mimpi abang yang berulang kali sampai 3 kali itu, apa pernah abang mimpi lagi?" 3 kali itu aja deh, nggak pernah lagi setelah itu abang mimpi. Hal yang sama ya, nggak pernah. Oh begitu. Nah disinilah akhirnya Tiara buka suara. "Abang mau tahu nggak bang? Aku juga pernah mimpi yang sama berulang-ulang kali. Dan mimpi yang sama itu terjadi sejak aku berusia 10 tahun bang. Sempat hilang sebentar memang, tapi menjadi rutin kembali setelah aku berusia 12 tahun. Dan semenjak usia aku 12 tahun itu, aku terus bermimpi yang sama bang. Sampai hari dimana aku menikah dengan abang." Suami Tiara pun langsung jawab, "Mana mungkin lah sayang, masa kamu bisa mimpi berulang kali sejak kamu anak-anak dulu sampai kamu segede ini, sampai kamu dewasa?" Tiara pun langsung menjawab lagi, "Betul terjadi bang, betul. Dan lelaki yang abang lihat dalam mimpi abang itu, yang berulang kali 3 kali itu adalah lelaki yang muncul di dalam mimpi aku sejak aku berusia 10 tahun bang. Cuma dia datang ke mimpinya abang, dia dalam keadaan lusuh. Sama seperti keadaan dia pas datang di mimpi aku akhir-akhir ini bang. Kalau abang lihat dia yang pertama kali datang ke mimpi aku, dia tuh ganteng kali bang, pakaiannya mewah kali, warna kuning berselendang hijau. Serta dia pun dijemput oleh 2 orang pengawal. Itu bentuk aslinya bang, itu yang kulihat dari umur aku 10 tahun. Tapi dia datang ke mimpi abang bentuknya beda, lusuh. Lusuh itulah yang terakhir kali aku lihat juga waktu keguguran." Tuh kata si Tiara kan. Nah setelah Tiara menjelaskan mimpinya itu, Tiara sama suaminya jadi bertengkar lah. Karena mungkin dia cemburu lah lakinya. Dia bilang laki itu ganteng lah, apalah gitu kan. "Apa kau suka aku sama laki-laki dalam mimpi kau tuh? Ngapain kau bahas ini sama aku? Udah selingkuh kau ternyata sama dia ya. Siapa laki-laki itu?" Jadi laki ini berpikir ya pria itu adalah wujud manusia biasa yang udah pernah berkenalan sama Tiara secara langsung di dunia nyata Wak. "Siapa laki-laki itu? Bilang sama abang. Kok gak bisa move on, kok bilang kok belum pacaran." Nah jadi bertengkar. Tiara pun jadi bingung Wak, karena apa yang dialami Tiara ya cuma sekedar mimpi yang berulang-ulang aja bang. Enggak, itu mimpi dalam pria itu cuma dalam mimpi aja, gak ada dalam dunia nyata. Gimana saya bisa selingkuh? Kok abang malah nganggap ini perselingkuhan? Kan aku cuma cerita sama abang. Gak ada. Kau sok-sok dalam mimpi kau aja ada laki-laki itu kan, mana bawa dia ke sini. Itu pokoknya bertengkar hebat lah si mereka berdua tuh Wak, sampai nangis lah si Tiara hari itu. Sampai di dalam tangisnya itu Tiara sempat berulang-ulang kali bilang, "Jika benar sosok pria itu wujud di dalam mimpi, izinkan aku bertemu dengannya dan berbicara langsung dengan dia." Itu terus yang diulang-ulang, "Biarkan aku ketemu sama kau lagi, aku mau ngomong sama kau, aku mau ngomong sama kau." Nah tidak lama setelah itu, mungkin karena memang dia kecapean juga karena nangis habis berantem ya kan, Tiara ketiduran. Nggak mimpi lagi memang Wak, tak mimpi. Tapi kalian tahu pas si Tiara bangun, kaki Tiara ini penuh tanah Wak, warna hitam. Dan di kamarnya si Tiara tuh ada banyak kali jejak-jejak kaki dengan tanah warna hitam itu. Awalnya Tiara sempat mikir kan, ini pasti ulah suami aku nih. Lain kali iseng ya, cemburu kok kayak gini kali gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, mana mungkin lah suamiku seiseng itu dalam apartemen, ngapain kok ngambil tanah dari mana? Dan pertanyaan selanjutnya yang ada di pikiran Tiara adalah, dari mana datangnya tanah hitam itu? Apartemen, lantai atas, nggak ada taman, nggak ada halaman. Dan Tiara mencoba mengingat lagi apa tadi sebelum aku tidur aku mimpi ya. Apa tuh? Apa ya? Ada apa ya? Ada apa ya? Dia berpikir terus kan. Tapi jelas di malam itu dia nggak mimpi apa-apa Wak. Yang dia ingat hanya ya aku sempat bertengkar sama laki aku sebelum aku tidur. Udah gitu. Nah karena teringat pertengkaran ini Wak, Tiara pun langsung lah bergegas bangun kan. Dan dia keluar nih dari kamar mencari lakinya. "Abang. Nah pas baru aja dia mau buka pintu, ternyata suaminya sudah berada di depan kamar Wak. Suaminya pun kemudian bertanya, "Udah bangun sayang?" "Udah bang, udah. Tapi bang ada yang mau kuliatin di kamar. Sini abang dulu." "Apalagi sih, aku udah gak mau lagi bertengkar sama kamu ya sayang, cuman gara-gara hal-hal gak jelas." "Ikut dulu sini abang." Tetap tuh diikutin laki dari belakang kan. Nah pas sudah masuk kamar ini Wak, pas Tiara nih mau nunjukin jejak-jejak kaki hitam tuh pas ditengok udah gak ada. Gak ada. Tiara nunduk nengok kakinya yang hitam gara-gara tanah tadi pun udah gak ada, hilang. Nah karena bingung kan, dan Tiara ini juga gak mau bertengkar lagi sama lakinya, Tiara pun cuma
Apa, ada apa? Gak apa-apa bang, gak apa-apa. Alah, ya udah bang, aku mau ngomong. Apa lagi? Maafin aku bang ya, sekiranya apa yang terjadi semalam membuat abang marah dan tidak nyaman. Aku minta maaf bang ya. Ya sudah sayang, itu mimpi, hanya mainan tidur, bukan hal nyata. Maaf juga abang sudah menuduh kamu yang sembarangan. Dah, berdamailah mereka berdua. Dan mimpi itu pun tidak pernah lagi dibahas sama mereka berdua. Mereka mencoba menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasanya. Dan Tiara juga sudah berhenti untuk meminta harapan anehnya tadi tuh loh, untuk bisa memimpikan laki-laki itu dan ngomong bicara gitu. Dah, ngaco itu aku kalau minta kayak gitu. Tiara memutuskan untuk berhenti berdoa meminta dipertemukan sama pria itu lagi lewat mimpi. Tiara cuma meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempermudahkan setiap urusannya dunia akhirat. Selesai dah gitu aja. Ada habis ceritanya Nat? Tak mungkin, masih panjang. Sampai akhirnya 5 bulan pun berlalu, Tiara udah mulai tenang, dia juga sudah tidak pernah mimpi laki-laki itu lagi. Tiara pikir pada saat itu permintaan Tiara ini sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata Tiara salah. Tiara bermimpi lagi. Tapi mimpi Tiara kali ini membuat panik sekeluarga, suaminya, semuanya, kawan-kawan Tiara tuh panik. Nah, apa lagi yang terjadi Nak? Jadi gini, duduk lagi Glenn. Suatu malam setelah selesai sholat berjamaah, Tiara sama suaminya ini makan malam lah kan di rumah mereka. Di apartemen. Dan mereka berencana esok paginya mau pergi ke rumah ibu sama nenek yang 23 kilo jauhnya tuh mau pergi ke sana. Dan adalah rencana mereka pengen jalan-jalan ke sebuah pulau yang memang ada di situ. Kayak mau liburan gitulah mereka Dah, setelah selesai makan malam nih, Tiara pun beres-beres rumah lah, cuci piring, cuci pakaian, dan terakhir sekali menyiapkan barang-barang bawaan untuk liburan besok. Nah, setelah selesai semua Tiara ini masuklah ke dalam kamar untuk beristirahat. Tiara lihat laki udah tidur gitu kan. Nah, melihat suaminya tidur, Tiara ini masuklah ke kamar mandi bentar, nyikat gigi dan langsung mengambil wudhu. Dan waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam Udah selesai semuanya, Tiara pun memutuskan untuk tidur. Nah, sekarang aku akan ceritakan mimpinya Tiara lagi. Mimpi lagi Tiara malam tuh. Nah, di dalam mimpinya Tiara membuka matanya di saat ada jemari halus mengusap kening dan pipinya. Ketika Tiara membuka mata, Tiara melihat sosok laki-laki yang selalu datang ke mimpinya lagi. Laki-laki itu pun tersenyum dan kemudian berkata, "Aku rindu menemuimu. Terlalu banyak yang ingin aku sampaikan lewat setiap pertemuan. Tetapi terlalu banyak yang menghalangiku, termasuklah saat pernikahanmu dengan dirinya." Laki ya maksud. "Pernikahanmu telah menghancurkan aku. Aku dibuang kaum kerabatku. Aku dijatuhi hukuman menjadi rakyat biasa. Sedangkan aku adalah anak raja dari kerajaan termegah di pemerintahan kami. Aku membantah perintah keluargaku untuk menikahi seorang putri dari kerajaan lain. Dan aku memutuskan memilih kamu untuk menjadi pendamping hidupku. Tetapi kamu tidak pernah sekalipun menerimaku. Mungkin salahku juga. Karena aku tidak berterus terang dan membuatmu bertanya-tanya atau membuatmu merasa takut dengan kehadiranku. Kamu tahu, aku bisa saja memaksamu mengikuti aku ke duniaku. Salah, aku bisa saja memaksamu mengikuti aku ke duniaku. Ya betul, aku bisa saja menidurimu kapan saja aku mau. Aku bisa memiliki kamu tanpa sepengetahuan kamu. Tetapi aku tidak sanggup berbuat demikian. Karena aku mencintai kamu. Cinta ini yang membuat aku terus hadir dalam setiap mimpimu. Berusaha membawamu pergi bersamaku. Aku mau kamu menerima aku tanpa aku memaksa kamu. Aku mau kamu menerima aku tanpa harus aku kasar kepadamu. Tetapi kamu memilih dia. Manusia sempurna dibanding aku. Dan di kesempatan ini aku ingin meminta maaf. Karena aku telah mengambil sesuatu yang bukan milikku tapi adalah milikmu. Tahu kalian laki-laki ini langsung ngapain? Setelah ngomong ini laki-laki itu langsung gini. Ditunjukkan jarinya ke arah 3 orang anak laki-laki. Dia pun langsung berkata lagi, "Itu anak-anak kamu. Aku mau meminta izin untuk menjaga mereka sebagai kenang-kenangan dirimu untuk aku." Ada 3 anak situ. Tiara lihat itu kaget dan tiba-tiba Tiara berbicara. "Aku tidak mengenali dirimu dan kamu hanya hadir dalam mimpiku, bukan di dunia nyata. Kamu telah mengambil anak-anakku tanpa sepengetahuanku dan untuk itu aku memaafkan kamu." Dimaafkan Tiara.
Kayak mana nih? Oke, lanjut dulu ya. Dan sekarang juga aku minta tolong pertemukan aku dengan kaummu. Itu kata Tiara, Wak. Pria itu pun tercengang, Wak, mendengar perkataannya si Tiara. Dan dia berkata, mereka tidak mungkin mau menemui aku dan kamu lagi sekarang. Tiara jawab, aku hanya ingin pamitan saja sama mereka dan juga sama kamu. Dah, pria itu pun langsunglah mengambil sehelai selendang kuning hijau, lalu diikatkannya ke pergelangan tangannya Tiara. Dia pun berpesan, jangan kamu lepas ikatan ini selama kamu bersama aku ya. Ya aja, kata Tiara. Dah lah tuh, Tiara dan laki-laki itu pun berjalanlah beberapa langkah dan tiba-tiba saja Tiara melihat suasana rame kali, Wak. Ya layaknya sebuah perkampungan. Semua orang yang ada di kampung itu melihat Tiara dan juga laki-laki itu. Mimpi itu seolah-olah nyata, Nadia, kata Tiara, betul-betul kayak nyata karena Tiara bisa merasa tanah dan air yang Tiara sentuh. Tiara betul-betul merasa tangan pria itu betul-betul nyentuh tangan pipi aku, nyentuh tangan aku betulan. Macam nyata kali, Nadia, katanya. Dah tuh, nggak lama setelahnya pria ini pun berkata, kita sudah sampai. Dan Tiara melihat sekelilingnya dan ternyata mereka berada di bawah kaki bukit yang tidak seberapa tinggi, Wak. Kawasan sekitar redup nih dengan rimbun pepohonan. Terlihat juga sebuah rumah besar megah warnanya kuning hijau keemasan. Warnanya hijau kuning keemasan. Dan Tiara melihat sesuatu yang sudah sering Tiara lihat lewat mimpinya. Jalan menuju ke rumah itu, di kirinya selendang berwarna kuning dan di kanannya ada selendang berwarna hijau. Tiara melangkahlah mengikuti si pria itu. Setibanya di gerbang pintu, mereka pun dipersilakan masuk oleh sepasang suami istri. Istrinya cantik kali, Nat, dan suaminya juga ganteng kali. Kemudian Tiara pun dipersilakan duduk oleh mereka. Kata Tiara, Wak, suasana di dalam rumah itu cantik kali. Gak bisa digambarkan dengan kata-kata, katanya. Istana gitu mungkin ya. Nah, Tiara waktu itu langsunglah disapa oleh wanita yang menyambutnya. Apa kabar dirimu? Apakah kamu mencintai anakku? Karena anakku sangat mencintai kamu. Dia rela meninggalkan tahta. Dia rela membantah perintah kami demi mengejar cintamu. Tiara pun terdiamlah dan matanya langsung melirik ke arah si laki-laki itu. Tiara saat itu berpikir keras, Wak. Dia berharap bisa mengendalikan mimpinya. Tiara juga berusaha mengatur setiap tutur katanya supaya tidak ada yang tersinggung. Tiara pun kemudian berkata lagi, aku dari dunia lain. Kita sama meskipun berbeda. Selama kehadiran anak ibu di dalam mimpi aku, dia tidak pernah menyakitiku maupun memaksaku. Mungkin saja karena perkataannya kurang menjelaskan niat dia datang, maka karena itu aku tidak mengerti tujuannya. Dan selama dia hadir, aku secara tidak sadar sudah menganggapnya sebagai kekasihku. Meskipun tidak pernah aku ungkapkan. Aku tidak pernah mendekati lelaki untuk berkencan atau berpacaran di duniaku. Dan mungkin karena itulah dia memilih aku. Aku hanya memohon kepada ibu dan bapak agar tidak terus menghukumnya. Karena dia tidak salah. Hanya aku yang salah mengerti dan terlambat menyadari kehadiran anaknya ibu. Maafkan aku. Itu kata Tiara, Wak. Tiara pun langsunglah melihat pria itu pun tersenyum. Bapak mama pun tersenyum juga. Seketika Tiara pun langsung melihat 3 orang anak laki-laki berlari dari pintu gerbang masuk ke dalam rumah di ruangan tua yang ruangan yang mereka duduki, dan lalu ketiga anak itu langsung memeluk tubuh Tiara, Wak. Tanpa disadari Tiara pun langsunglah berairan mata kan, dan dia bertanya-tanya dalam hati, apakah betul ini anak-anak aku yang pria itu ambil? Dan seakan tahu apa yang ada dalam pikiran Tiara, pria itu pun berkata, iya, memang anak-anak kamu ini. Aku mengambilnya karena aku kecewa akan pernikahanmu. Tapi kehadiranmu hari ini membuat aku belajar memaafkan dan merelakan apa yang sudah terjadi. Tiara pun tersenyumlah nengok laki-laki itu. Dan Tiara pun berkata, kamu sudah ambil mereka dariku tanpa kamu tinggalkan seorang pun. Sekarang tolong jaga mereka sebaik-baiknya. Anggap mereka sebagai anakmu, dan ibu bapak tolong jaga anak-anakku. Anggaplah mereka sebagai cucu kalian. Sekarang aku mau pulang ke duniaku. Kapan-kapan aku akan mampir ke sini lagi, kata Tiara. Dah, pria ini pun langsunglah memegang pundak kirinya Tiara dan berkata, ayo aku antar kamu pulang. Tiara menatap mata laki-laki itu dan mengikutinya melangkah ke pintu gerbang. Dan mereka keluar, mereka melintasi perkampungan yang tadi Tiara lihat. Tapi pada saat itu mata Tiara tertarik, Wak, dengan suasana pemandangan yang memang indah kali katanya. Pemandangan apa? Pemandangan air terjun. Air terjun. Lagi-lagi pria itu seperti bisa membaca isi pikirannya Tiara. Dia pun berkata, kamu suka air terjun? Tiara lantas menganggukkan kepalanya. Pria itu pun tersenyum. Aku bawa kamu lihat air terjun di dunia kami. Tiara nurut lah. Dia suka.
Dalam pikiran Tiara waktu itu kan bentar lagi aku mau balik nih, nggak ada salahnya lah aku lihat suasana di sini sebentar gitu katanya. Nah sesampainya di air terjun, Tiara melihat air di bawah tuh jernih kali Nat. Tiara pun langsung nyebur ke dalam air, nggak dalam memang Wak, cuma setinggi pinggang aja. Udah Tiara berenang ke sana kemari gitu kan. Dan setelah lumayan puas bermain air Wak, Tiara pun melihat si pria itu lagi. Pria itu lagi duduk di atas batu di pinggir kolam air terjun tuh nengokin si Tiara berenang kan, ngejagain lah. Nah tanpa disadari Wak, Tiara meraih tangan pria itu dan menariknya masuk ke dalam air terjun. Dan di saat itulah Tiara melakukan hubungan suami istri dengan si pria itu. Dalam mimpi memang, dalam mimpi. Dah berhubungan badan mereka. Dan tidak lama setelah itu pria ini pun berkata, aku minta maaf dengan semua yang sudah terjadi. Jika kamu ingin menemuiku dan datang ke kampungku lagi, cukup dengan datang ke air terjun dan berpikirlah tentangku. Maka aku akan datang menjemputmu. Dia memeluk tubuhnya si Tiara kan, dan meletakkan 3 jarinya di pundaknya si Tiara dan berkata, ini tanda kamu milikku. Perlahan Tiara langsung memejamkan mata dan berharap akan terbangun untuk kembali lagi ke dunia nyata kan. Dan betul aja Wak, tidak lama setelah itu Tiara pun terbangun dari mimpinya yang panjang kali itu. Tapi di saat Tiara membuka matanya Wak, yang Tiara lihat bukan kamar apartemennya. Ingat kalian kan sebelum dia mimpi dia tidur di apartemennya kan. Setelah selesai bebersih sikat gigi, bersiap-siap mau liburan besok tuh Enggak di kamar apartemennya. Yang Tiara lihat saat itu adalah kamar Tiara di rumah ibu sama neneknya. Di rumah yang jarak 23 kilo dari apartemen tuh di situ. Tiara tahu itu kok di sini, dia pun langsung berusaha mau bangun kan. Tapi di saat itu langsung ditahani sama lakinya ada di situ. Tiara pun langsung melihat ke sekeliling dan saat itu Tiara melihat ada ibunya, ada neneknya, ada suaminya dan keluarga suaminya. Semua ada dalam kamarnya Tiara. Tiara yang kebingungan pun langsung bertanya, kenapa semua berkumpul di sini? Tiba-tiba pada saat itu ibu Tiara bilang, kamu hamil anak kembar nak. Hamil? Udah masuk bulan ketiga ini. Kami aja baru tahu loh, makanya kami datang. Tiara hamil Wak. Hamil 3 bulan anak kembar. Nah dengar jawaban ibu mertua tambah bingung lah si Tiara nih kan. Dan dalam kebingungan ini semua orang memang perlahan nih keluar dari kamarnya Tiara, meninggalkan Tiara dengan suaminya saja. Tapi tidak lama kemudian Tiara meminta suaminya untuk, bang tolonglah panggil ibu sama nenekku untuk masuk lagi. Aku pengen ngomong. Dah suami Tiara keluar panggil mama sama neneknya Tiara. Dan setelah semuanya berkumpul tuh di kamar, pintu pun ditutup, Tiara pun mulai bertanya, bagaimana aku bisa berada di kampung? Dia tatap lakinya sambil pegang tuh tangan ibu sama neneknya. Semua yang berada di dalam kamar saling bertatap-tatapan juga. Sampai akhirnya suaminya Tiara pun menarik nafas panjang. Dan dia berdiri untuk mengambil kalender. Dia ambil kalender kan, nggak ada pula kalender. Dan dia ambil kalender. Tidak lama kemudian suaminya menunjukkan kepada Tiara tanggal pada hari itu. Nih sayang. Dan FYI nih Wak ya, sebelum kita bahas kalender ini FYI, Tiara sama suaminya ini berencana liburan ke rumah keluarganya itu pada tanggal 13 Desember 2020. Jadi malam sebelum Tiara bermimpi itu berarti kan tanggal 12 Desember. Nah kalian tahu pas Tiara lihat kalender yang dibawa sama lakinya tuh hari udah di tanggal berapa? Hari sudah menunjukkan tanggal 21 Desember 2020. Jadi selama Tiara bermimpi itu di dunia nyata tuh udah berjalan hampir 8 hari, Wak. 8 hari. Dan akhirnya suami Tiara pun menjelaskanlah kepada Tiara. Tanggal 13 Desember tuh di saat abang bangun, Tiara udah tak ada lagi atas katil. Tiara udah tak ada lagi dalam apartemen. Abang langsung lah kabari mak sama nenek bahwa kamu ternyata hilang di apartemen. Awalnya abang mau langsung lapor polisi sayang. Tapi dihalang memang sama nenek. Nenek bilang sebelum membuat laporan polisi, coba kau cek dulu itu apakah sepatu dia, barang-barang penting dia masih ada di rumah atau tidak. Dan juga coba cek dulu CCTV apartemen. Dah bang waktu itu langsunglah periksa barang-barang kamu. Sepatu kamu ada. Tas yang kamu bilang wajib selalu dibawa setiap kali keluar rumah ada. Handphone ada. Yang gak ada cuma kamu aja. Kamu hilang dari apartemen. Abang cek CCTV. Dan di CCTV juga tidak kelihatan kamu tuh keluar dari rumah, dari pintu rumah kamar kita nggak ada. Di lift tak ada, tangga tak ada, semua pelosok apartemen. Abang cek CCTV yang nggak ada sama sekali mendetek diri kamu. Dan kemarin pagi ibu bilang nenek menemui kamu terbaring di ujung halaman rumah yang berjarak 23 km kalau nggak salah tadi ya. Basah kuyup badan kamu. Padahal lari lagi nggak hujan. Padahal lari gak hujan basah kuyup dia. Kan terakhirnya dari mana? Dari air terjun. Dari situ lah abang langsung datang ke sini dan bawa kamu ke rumah sakit. Di rumah sakit dokter cuma bilang, ini biasanya tuh Pak, kalau memang wanita mengandung memang sering pingsan.
karena kelelahan. Bawa aja dia pulang, pastikan dia istirahat dengan cukup. Itu ya kata dokter. Dan sekarang sayang, kamu hamil anak kembar. Usia kandunganmu udah masuk bulan ketiga, Tiara sayang, kata suaminya. Ya aduh, kok aku jadi merasa berdosa sama lakinya ya. Aduh, nah Tiara yang mendengar perkataan suaminya pun langsunglah berpikir akan mimpinya langsung. Iyalah, Tiara hanya diam dan memikirkan setiap mimpi Tiara dari awal sekali mimpi terjadi di saat usia 10 tahun dulu sampai mimpinya di saat dia keguguran 3 kali dan juga nih mimpi terakhir dia pada saat dia berhubungan badan sama laki-laki itu. Tapi kali ini Tiara bangun dalam keadaan hamil. Biasanya aku terakhir kali mimpi dia aku keguguran. Sekarang terakhir aku mimpi dia aku hamil. Tetapi di saat itu mimpi Tiara yang terakhir tidak dia ceritakan ke siapa-siapa. Karena Tiara takut bertengkar besar lagi nih pasti sama suaminya. Dan tidak lama setelah memikirkan mimpinya itu, dalam diam Tiara mengucap, Alhamdulillah, karena aku sudah kembali ke dunia nyata. Dan setelah beberapa saat, ibu sama neneknya Tiara ini pun keluar kamar meninggalkan Tiara dengan suaminya. Dan di saat berdua ini, suami Tiara pun menunduk dan dia berkata, sayangku, di malam itu, di malam kamu hilang, abang bermimpi laki-laki itu datang mengambil kamu dan membawa kamu ke jalan yang ada kain kuning dan hijau. Aduh, merinding aku. Abang lalu bertanya kepada salah seorang di sana, ini ada apa? Orang itu menjawab, ini majelis pernikahan anak raja kami dengan putri yang dia pilih dari dunia lain. Abang pun lalu langsung terbangun dan melihat kamu sudah tidak ada di kamar maupun di apartemen. Laki yang ngomong kayak gitu, Wak. Cemana si Tiara tuh setelah dikasih pertanyaan tuh, diam dia, Wak. Diam, gak ngomong apapun. Karena di titik itu Tiara semakin bingung antara mimpi dan realita. Kok bisa sama persis kayak nyambung gitu loh. Mana lah bini aku mau kemana ini? Ini lagi nikah. Tiara pun di malam itu mimpi berhubungan badan sama laki-laki itu kan. Laki yang ngomong kayak gitu. Tiara gak bisa ngomong apa-apa, Wak. Padahal di mimpi ya itu ya. Tiara cuma bilang apa? Ya udahlah bang, aku mau mandi, kata. Dah Tiara bangunlah pelan-pelan. Dia ambil handuk, dia menuju ke kamar mandi. Dan di dalam kamar mandi, Wak, Tiara kunci pintu nih. Dan dia mulai membersihkan diri. Nah ini nih yang seramnya. Jadi pada saat Tiara mandi, Wak, Tiara melihat ada tanda 3 jari di pundak Tiara warna biru gelap. Tiara tekan, digosok-gosoknya tuh kan untuk menghilangkan jejak itu. Tapi gak berhasil, Wak, gak berhasil. Langsunglah Tiara teringat akan kata-kata laki-laki itu kan. Ini tanda kamu milik aku. Dan di saat Tiara teringat kata-kata pria itu, Wak, perlahan di tengah lagi bershower itu, Tiara merasa ada sebuah pelukan. Ada yang meluk aku. Dan pada saat Tiara melihat ke belakang, betul aja, Wak, Tiara melihat laki-laki yang selama ini datang ke mimpinya. Tapi kali ini entah Tiara bermimpi atau tidak, Tiara pun udah kayak gak mampu lagi bedakan mana mimpi mana realitanya. Yang jelas pria itu langsung memeluk Tiara dan pria itu berkata, permaisuriku, sampai kapanpun kamu tetap istriku dan milikku selamanya. Dan anak yang ada di kandunganmu adalah anak kita. Ya Allah ya Rabbi. Di air terjun tuh, tidak di kamar mandinya Mama Tiara. Dan gak lama kemudian Tiara pun tersadar. Dia langsung keluar dari kamar mandi dan bersiap-siap untuk bertemu dengan keluarga-keluarganya lagi. Lagi-lagi, Wak, Tiara memutuskan untuk tidak menceritakan apa yang dia alami itu ke suaminya apalagi ataupun ke keluarganya. Karena Tiara apa? Takut tuduh selingkuh. Tiara pun tidak tahu apakah yang dia alami selama ini hanya memang betulan sebatas mimpi kah, Nat? Tapi kalau memang ini sebatas mimpi, kenapa buktinya fisiknya laki-laki itu bisa terlihat di dunia nyata sampai sekarang? Itu tuh tanda 3 jari itu. Dan kalau memang ini hanya mimpi, aku 8 hari hilang tuh kemana? Nah, kenapa aku tiba-tiba bisa ada di ujung rumah nenek aku? Bahasa Kuyop, aku dari mana? Aku nggak sadar. Dan FYI pada saat Tiara menceritakan kisah ini, Wak, anak kembar Tiara sudah lahir loh. Dan kalian tahu? Kalian tahu apa, Wak? Anak kembarnya Tiara mukanya mirip dengan laki-laki yang ada di mimpinya. Mirip, Nat. Mirip, cemana nih, Wak? Itulah kenapa Tiara memilih untuk tidak menyebutkan nama aslinya. Nyata nggak nyata nih kan? Cemana ini pula yang dialami sama si Tiara. Dan bahkan kata Tiara, Wak, setiap kali dia bershower, laki-laki itu datang. Tapi kalau dia mandi pakai gayung, nggak. Bershower datang. Mungkin tuh nuansa air terjun tuh mungkin ya. Aduh Tiara,
Rukiah iya ya, by the way sepanjang ceritanya kenapa Tiara tidak memilih untuk merukiah dirimu? Itu kan jin kan Wak? Ada di antara kalian yang pernah mengalami kayak si Tiara nih? Pasti pernah sih, aku soalnya dulu pernah lihat rukiah orang yang memang terikat sama si sosok yang ada dalam mimpi. Sosok asli itu memang sosok di mimpi ganteng kali, tapi aslinya genderuwo. Tapi intinya itulah Wak, inilah kisah mimpinya Tiara. Gimana menurut kalian? Apakah yang dialami Tiara selama ini memang hanya sebatas bunga tidur aja atau tidak? Tapi yang anehnya kenapa tanda 3 jari itu masih ada di bahunya si Tiara? Ini seremnya beda kan Wak? Seremnya ini beda kan, bukan kayak ada setan tuh, tidak. Kita dari tadi disuguhkan laki-laki ganteng. Makanya aku bilang cerita kali ini tuh beda daripada yang lain soal mimpinya Tiara. Gimana menurut kalian? Pokoknya kalian tulis aja pendapat kalian ke kolom komentar di bawah tentang mimpinya Tiara ini. Ataukah mungkin ada di antara kalian sudah pernah mengalami hal yang sama seperti Tiara? Bagi pengalaman kalian di kolom komentar di bawah kalau kalian mau. Dan buat kalian juga yang pengen berbagi kisah horor kalian, bisa langsung kirimkan aja ke email di bawah ini dengan subjek kisah hororku. Sampaikan aja apa adanya, serapi mungkin, sebaik mungkin, dan sertakan juga nomor WhatsApp sama nama Instagram kalian biar kami gampang hubungin kalian kalau misalnya cerita kalian di-up di kisah horor Wawa selanjutnya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Ya Allah, ini pasti panjang kali. Apalagi kan? Jangan lupa aku closingnya. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye. Udah selesai. Ya Allah, banyak banget thumbnail.